Oke, baik semuanya. Selamat malam, rekan-rekan sahabat AOM Star Life, ya kan? Star Pro Academy ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua ya pada malam hari spesial ini, pada Zoom spesial kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman sekalian, sahabat AOM Star Life di seluruh Indonesia ya. Baik Anda yang mungkin belum bergabung bersama dengan kami atau yang dalam proses bergabung bersama dengan kami, atau seluruh mitra yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan tentu saja para leader juga, para Prairie Reward dan Ruby yang sudah ada di ruangan ini. Selamat malam sekali lagi semuanya ya. Tentu saja malam ini adalah malam kita bersilaturahmi teman-teman sekalian bersama dengan seluruh mitra-mitra AOM Star Life ya. Dan tadi ada sesi presentasi pembuka untuk refreshing Anda semua mengenai bagaimana program AOM Star Life bisa merubah hidup Anda dengan menjadi keberkahan buat banyak orang di Indonesia ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan mungkin Anda yang baru pertama kali mengenal AOM Star Life ya, ingin sekali ngobrol dengan kami, atau mungkin ada yang punya pertanyaan ya, Anda silakan boleh mulai bertanya di kolom chat ya, atau bisa langsung bertanya. Anda bisa buka mikrofon Anda hari ini dan Anda bisa langsung bertanya ya. Silakan teman-teman sekalian ya, dan Anda bisa mulai, kita bisa diskusi saat ini ya. Dan kemudian tentu saja saya berharap sekali malam hari ini teman-teman sekalian semua yang sudah menjadi mitra kami, yang sudah mengalami testimoni daripada produk pertanian maupun produk kesehatan kami, silakan Anda bisa berbagi ya dan sharing kepada teman-teman yang ada di malam hari ini. Tentu saja sharing Anda akan menjadi inspirasi ya bagi banyak orang, dan tentu saja akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan sharing Anda ya. Silakan sekali lagi teman-teman yang mau sharing boleh nanti silakan sharing ya. Oke, saya lihat ini ada yang mau berbicara, Pak Alasmar Tampu Bolon. Silakan Pak Alasmar. Ada yang mau disampaikan, Pak? Selamat malam bagi kita semua, pecinta pupuk Pornas. Ya, malam Pak Alasmar. Saya punya keluhan. Ya. Saya punya pohon kemiri. Ya. Dan saya coba sekarang luasnya sampai 15 hektar. Ya, oke. Dan produksi 3 hektar gitu. Iya. Nah, di bulan April, ya, produksi meledak sampai di bulan Agustus. Ya, ya, oke. Lalu di bulan Oktober produksi tidak ada. Iya, oke. Nah, saya coba ada pohon kemiri itu yang tidak pakai Pornas. Iya, oke. Nah, yang tidak pakai Pornas itu berbuah tidak begitu lebat, tapi terus berbuah. Iya, oke. Nah, yang pakai Pornas buahnya meledak, setelah habis stop. Iya. Di mana celahnya kita memakai Pornas itu? Oke. Yang saya tahu kalau kemiri itu kan non-stop berbuah. Iya, oke. Kenapa pakai Pornas? Buahnya meledak, tapi setelah itu stop berbuah. Iya, oke. Kalau boleh tahu umur Bapak, kemirinya berapa, Pak? Kemiri saya sejak tanam itu 22 bulan sudah buah. Oke, sekarang usia berapa sekarang? Usia kemiri saya di bulan 12, 5 tahun. 5 tahun, oke. 5 tahun lah sekarang. Tapi sudah ada yang berbuah sejak 22 bulan. Oke, oke. Kemudian kalau boleh tahu dosisnya Bapak gimana, Pak? Dosisnya dulu kan kalau yang pakai cair itu kan untuk pertumbuhan. Iya, oke. Jadi setelah ada berbunga, saya coba pakai tepung. Tepung, maksudnya? Yang pakai tepung. Oh, serbuk. Oke, oke. Terus. Nah, memang luar biasa lah. Iya. Sampai 6 batang itu tumbang karena saking lebatnya buah. Oke. Nah,
yang pakai Pornas. Yang Hmm. tidak pakai Pornas tidak begitu lebat, tapi terus berbuah hingga sampai sekarang nggak ada keluhan apa-apa. Ya, oke. Pertanyaan saya, Bapak aplikasikan interval berapa, Pak, frekuensinya, Pak, dan sampai berapa lama? Uh, sekali 4 bulan pakai Pornas. Sekali 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan Iya, sekali. iya. Tapi Oke. memang penyemprotan pertama misalnya Hmm. minggu yang lalu saya semprot, Hmm. bambu Hmm. baru minggu berikut lakukan pemupukan semprot. Ya, Minggu berikutnya lakukan sampai 3 kali berturut-turut. oke. Kemudian, Baru pemupukan keempat 1 bulan berikut. ya, oke. Ah, pemupukan berikutnya 2 bulan berikut. Ya, oke. Ah, begitulah saya buat. Terus setelah 2 bulan itu berapa kali? Setelah 2 bulan itu saya coba 4 bulan lah. Baru makanya saya lakukan pemupukan sekarang. Yang pemupukan terakhir itu adalah bulan Oktober. Oktober terakhir. Ya. Oh, berarti sampai hari ini belum dipupuk lagi? Sudah. Inilah pemupukan pertama di tahun 2025. Oh, terus yang mulai tidak berbuah itu kapan, Pak? Bulan Oktober tidak ada lagi. Bulan Oktober tidak ada lagi. Nah, terakhir sebelum Oktober kasihnya kapan terakhir? Masa panennya kan biasanya kemiri itu masa panen non-stop. Tapi memang panen rayanya itu 2 kali setahun. Iya, April sama Oktober. Nah, oke. makanya saya buat perbandingan yang tidak pakai Pornas itu berbuah Ya, terus non-stop, tapi ya, tidak lebat yang pakai Pornas. ya. Oke. Tuh. Yang Hmm, pakai Pornas buahnya lebat, tapi ya. kenapa Oke. Baik. Kalau boleh tahu Bapak pakai Pornasuel tidak? tidak? Tidak pakai. Oke. Baik. Ya, saya udah tahu jawabannya sih, Pak Al Asmar ya. Jawabannya kenapa dia tidak berbuah seperti biasanya gitu, Pak ya. Ya. Oke, jadi saya coba jawab begini. Yang pertama adalah pada saat ya kan awal-awal Bapak menerapkan Pornas itu kan cukup rutin ya, Pak ya. Jadi Bapak terapkan itu 2 minggu sekali, kemudian 1 bulan sekali gitu ya. Nah, pada Ya. saat awal-awal Bapak menerapkan Pornas, itu kan sebelum menerapkan Pornas itu kan Bapak sebelumnya pasti sudah pakai pupuk kimia kan, betul ya? Tidak. Tidak, tidak pakai Tidak. pupuk kimia. Oke. Pakai kompos, Kompos. kompos Oke, ayam kompos ya. gitu. Oke. Nah, jadi artinya begini, artinya unsur hara itu sebenarnya ada tersimpan di tanah kan, Pak? Betul ya, Pak ya? Unsur hara itu Ya. tersimpan di tanah, tapi kan tidak maksimal bisa diserap oleh akar sebelumnya, ya, Pak ya? Nah, kemudian dengan pemberian Pornas di awal dengan cukup rutin intervalnya, maka unsur hara yang tadinya ada di tanah itu tiba-tiba berlimpah, Pak. Ya, menjadi berlimpah. Jadi berlimpah itu maksudnya tiba-tiba unsur haranya jadi banyak, gitu kan? Nah, sehingga pada saat unsur haranya jadi banyak dari di bawah di akar dan selain itu Bapak semprotkan dari atas dengan rutin, maka berbuahnya jadi berlimpah, ya kan Pak ya, berlimpah-limpah gitu ya. Nah, kemudian ya kan ketika Bapak udah mulai mengurangi interval pemberian tanaman, pembelian Pornas, maka yang terjadi adalah unsur haranya kekurangan, ya kan? Karena begini Pak, saya dengar tadi Bapak kan selama ini belum pernah pakai pupuk kimia ya di lahan tersebut ya. Nah, artinya kalau boleh saya tarik kesimpulan, artinya lahan tersebut itu kan dia alami mendapatkan unsur hara sebelum ini ya Pak ya, sebelum menggunakan Pornas ya kan. Nah, jadi Bapak hanya memberikan pupuk kandang yang memang fungsinya itu hanya untuk menyuburkan lahan Pak, menyuburkan lahan, menambah bakteri baik gitu kan. Nah, jadi pada awal-awal itu memang unsur hara yang sebelumnya alami yang ada di tanah Bapak itu dia jadi terbuka ikatannya sehingga tiba-tiba jadi ketika kena Pornas, di Pornas itu kan ada zat pengurai residu kimia ya Pak ya. Nah, jadi dia Ya. begitu itu langsung dia berlimpah unsur haranya jadi tiba-tiba banyak. Nah, ketika dia jadi tiba-tiba banyak itulah makanya tiba-tiba panennya jadi berlimpah gitu loh Pak. Ya kan? Nah, kemudian karena sebelumnya memang unsur haranya terbatas di situ karena Bapak tidak pernah pakai pupuk kimia sebelumnya, ya maka ketika Bapak mulai mengurangi dosis, ya dalam hal ini kan mengurangi dosis kan. Nah, Ya. saya nggak tahu Pak Laswar pernah dengar nggak apa yang kami sampaikan bahwa setiap tanaman itu sebenarnya laparnya itu 2 minggu sekali ya Pak ya.
Nah, apalagi Pak ya, apalagi ketika sebuah tanaman itu dia panen ya. Contoh begini Pak, kalau kayak sawit itu kan 2 minggu sekali panen kan Pak ya. Nah, setiap tanaman itu panen Pak, itu mengambil itu di sungai. Ya, karena ketika itu hara baru itu diambil dari tanah atau dari atas kita semprot gitu kan. Nah, ketika Bapak misalnya dosisnya Bapak kurangi seperti yang Bapak sampaikan, maka di tanah sudah tidak banyak unsur hara, sementara di atas Bapak udah kurangi dosisnya, maka tanaman ini kekurangan unsur hara. Itu yang terjadi, Pak. Nah, karena dia kekurangan unsur hara, maka terjadilah seperti yang Bapak alami. Jadi artinya akhirnya panennya jadi terganggu ya, Pak ya. Terganggu seperti itu. Nah, kemudian yang Bapak ceritakan tadi yang tidak pakai Pornas memang buahnya tidak begitu banyak. Nah, tapi dia masih jalan terus karena dia masih mengambil sisa-sisa unsur hara yang ada di tanah. Ya kan, sisa-sisa unsur hara di tanah, tapi unsur haranya normal. Tidak begitu berlimpah sehingga dia panennya kan tidak begitu banyak, tidak seperti yang pakai Pornas. Nah, kenapa yang Ya, Pornas itu bisa berlimpah? Karena ketika dia kena tanah dan selain itu Bapak semprot dari atas, dia dapat unsur hara baru dari tanah dan unsur hara dari atas, sehingga dia double unsur haranya. Makanya dia tiba-tiba berlimpah. Nah, karena tadi Bapak mulai mengurangi dosis bahkan sampai sudah 4 bulan sekali, ya otomatis sumber unsur hara dari tanah ini memang pada awalnya kalau prediksi saya memang tidak begitu banyak karena Bapak sebelumnya tidak pakai pupuk kimia, ya kan? Dan selain itu Bapak tidak tambahkan unsur hara dari semprot dari atas, maka kekuranganlah unsur hara Pak, tanamannya. Nah, karena kekurangan unsur hara, otomatis panennya jadi terganggu Pak Lasmar, gitu loh Pak. Ya kan? Nah, jadi saya kalau boleh sarankan ya Pak ya, memang untuk bisa maksimal Bapak bisa memanfaatkan unsur hara di tanah, ya kan? Dan bisa lebih panjang Pak ya, perjalanan pemanfaatan unsur hara di tanah itu pakai Pornasoil Pak. Ya, Pornasoil itu diberikan di tanahnya, ya tujuannya itu agar dia bisa mengurai residu di situ lebih maksimal dan unsur hara yang ada tersimpan di tanah yang belum dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, selain itu kalau saran saya mungkin jangan kurangi dosis terlalu panjang dulu, ya kan? Apalagi jenis kemiri ini kan jenis yang terus panen, Pak ya. Jadi dia terus berbuah, ya kan? Nah, sehingga ya, kan ya. kalau bisa dikatakan dia terus butuh unsur hara, Pak. Jadi kan lapar terus dia, Pak. Terus. Nah, jadi kita harus kasih terus biar dia panennya bisa terus berlimpah gitu, Pak. Itu sih saran saya untuk Pak Lasmar ya, Pak ya. Nanti coba Oke, diterapi lagi, Pak. Ya. oke, baik, baik. Ya, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pak Lasmar posisi di mana, Pak? Di Sumatera Utara, Danau Toba, dekat Oh, Danau Toba. wah luar biasa ya. Mantap, mantap Danau Toba. Luar biasa, Kalau Pak Lasmar. Tampung Bolon. Itu Jung, ada permintaan ekspor dari apa? Kemiri dari Jerman 5.000 ton. Oh, buat Pak Lasmar ya? Nah, beliau lagi menggalakkan beberapa bupati agar menghimbau semua masyarakat tanam kemiri yang di Ya, lahan kosong. ya, ya. Dan Oke. saya katakan ke Pak Lasmar itu karena tumbuhannya stunting. Makanya Ya, dia habis, contoh orang itu habis melahirkan. Terus ya, dia nggak dikasih makan kan lemes. Dia mau punya anak berikutnya sudah males. Sama juga ya, dengan tanaman, saya bilang. Dia habis berbuah banyak, terus dia nggak dikasih ya. makan secara rutin, ya otomatis dia malas berbuah, Pak. Ya, Iya. betul, betul. Ya, ini ada tambahan dari Pak Ahmad Sidik ya. Pak Ahmad Sidik ini di Bangka Belitung, Pak Lasmar. Dia sampaikan ya. Sebenarnya jika Bapak aplikasi Pornasnya rutin 1 bulan sekali dengan dosis pekat, ya 1 cair 2 serbuk untuk 20 liter air, maka kebutuhan nutrisinya akan terus terpenuhi. Ya, memang disarankan jangan 4 bulan sekali, karena kasihan Pak tanaman Bapak seperti kata Bu Teti, stunting, kurang gizi. Ya kan? Karena kan dia berbuah terus gitu loh Pak, harus berbuah terus. Nah, Bapak, Dia apalagi kasihan lemes ya, Pak. apalagi butuh untuk ekspor Pak, wah Bapak harus kasih terus nutrisi yang bagus. Ya Pak ya. Oke, baik, baik, baik. Oke. Baik Pak Lasmar. Sukses Pak Lasmar ekspor kemirinya Pak. Amin. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau berbagi lagi malam hari ini? Silakan, monggo. Mungkin ada yang mau testimoni, baik itu produk medis herbal atau produk produk pertanian. Silakan teman-teman sekalian yang mau berbagi, monggo malam ini. Silakan. Oke.
Pak Jun, saya mau tanya, kan Hmm, kemarin saya dapat telepon dari Manado, itu ada ya. beberapa petani di sana, mereka lagi tanam tanaman nilam, Hmm, hmm. ya. Ya, Nah, ada yang oke. mengatakan bahwa tanaman nilam juga itu nggak boleh terlalu cepat dia mau tinggi atau mau besar. Nah, Heeh. tapi saya bilang, ya kalau dia misalkan panennya banyak kan, dikasih pornas, wah kualitasnya akan lebih baik, lebih bagus, saya bilang. Terus Nila atau langsung nilam, Bu? rajin Nila atau kuning, nilam, Bu? kan Nila cabang-cabang atau nilam? nilam. Nilam Untuk ya? parfum. Untuk parfum. Oh, nilam ya, bukan nila Iya, ya, nilam. nilam. Oke, oke. Terus, terus. Ya, itu bagusnya dosisnya bagaimana ya? Supaya Hmm, saya tidak salah mengarahkan petani-petani di sana. iya, iya, iya. Jadi sebenarnya nilam itu kan memang yang dicari itu kayak minyaknya ya. Jadi minyak nilam ya, dengan dia jenis perdu ya, perdu, tanaman-tanaman perdu gitu ya. Dia berakar serabut, ya kan, daunnya halus, oke. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk nilam ini memang apa namanya, dosisnya sih seperti biasa ya, Bu ya. Dosisnya seperti biasa. Jadi cuma memang karena dia berakar serabut, memang dia lebih apa namanya, melebar ya. Di tanah itu lebih melebar. Jadi mungkin bisa diterapi di bagian tanah itu agak melebar dikit ya, karena dia banyak kan. Nah, jadi maksudnya kalau dengan soil itu mungkin lebih diperluas ya kan. Nah, ini ada Pak Amrizal nih. Nah, 1 saset kuning dan 1 saset putih per 10 hari aplikasinya. Nah, ini Bu Teti. 1 saset kuning dan 1 saset putih per 10 hari aplikasinya Bu Teti. 10 hari ya, saset Ya, kuning. 10 hari. 1 saset kuning dicampur, Bu, dicampur. Oh, dicampur ya? Ya, dicampur. Terus soil juga ya, Pak ya? Ya, tambahin soil lebih bagus, Bu. Karena Oh, bagaimana iya, kan iya. dengan soil kan bisa bantu memperbaiki tanah ya. Iya, Gitu. iya, bagus lah. Mm-mm. Pak Lasmar itu juga harus pakai soil, Pak, walaupun itu tidak pernah pakai kimia ya, sepertinya. Mm-mm. Mm-mm. Untuk nambah mikroba biar bantu penguraian lebih cepat, penguraian unsur hara, Iya. pembukaan dan sebagainya. Ya, Saya akan segera nanti. ya, oke, oke. Baik, Pak Lasmar, luar biasa Pak Lasmar. Saya ingat Pak Lasmar ini yang dulu punya video nyemprot itu ya, Pak ya, betul ya, Pak ya? Iya, Ya, betul. betul. saya saya ingat suara Bapak gitu loh, suara Bapak nyemprot. Itu nyemprot apa itu Pak, yang video Bapak itu? Yang menyemprot kemiri, Oh, kemiri itu ya. Wah, luar biasa. Berarti memang dari dulu tuh fokus kemiri ya Pak Lasmar ya? ya Hmm. khusus kemiri sampai 15 hektar gitu. Oh, oke, oke, oke. Luar biasa memang ya. Permintaannya besar, Pak Jun. Ya, ya. Mantap, mantap. Sukses Pak Lasmar. Ya. Amin, amin. Oke, oke. Baik, silakan rekan-rekan sekalian ya. Mumpung ada promo nih Pak Alasmar. Ada promo tambahan sampai di Februari, ada tambahan produk. Ngambil paket Triple Pro. Ada tambahan produk Pak Alasmar. Nanti tanya Bu Teti itu promonya Pak Alasmar. Lumayan Pak, Iya, bisa lebih nanti hemat. disampaikan. Mm-mm. Itu anaknya Pak Lasmar juga itu punya perkebunan sawit besar. Saya bilang kalau boleh diarahkan untuk pemakaian Pornas lah. Iya, ya silakan Pak. Memang Oke. saya coba menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya itu karena menantu saya selalu bertanya gimana perkembangannya. Lalu saya Ya, dengan jelas, wah aku pun bingung sekarang saya bilang. iya, Nah, ya. kok bisa berhenti katanya? Kok Iya. bisa berhenti? Nah, Hmm. jangan-jangan nanti kalau kelapa sawit kita Nah, di Pekanbaru sana seperti itu ya. katanya itu. Ya, enggak Pak. Ini teman-teman sawit luar biasa. Nanti boleh tanya di sini kalau ada Pak Sudiono nggak ya? Ada Pak Sudiono nggak ya? Coba nih Pak Sudiono mana nih? Ada nggak nih? Kebetulan nggak ada malam hari ini Pak Sudiono. Pak Sudiono itu handle perkebunan sawit di Jambi, Pak. Wah, itu ada namanya Pak Haji Surya Atmawijaya, itu luar biasa itu. Itu panennya terus-menerus sampai hari ini itu luar biasa itu. Ya, Mas Adi mungkin bantu cerita Mas Adi, sawitnya Pak Haji Surya, Pak Haji, Mas Adi. Halo Mas Adi. Mungkin dengar Mas Adi lagi Iya, online. lagi OTW Pak Jun. Nah, boleh sambil cerita lah sedikit. Ya, pada prinsipnya apapun jenis tanamannya itu kendalanya di pH tanah. Dalam arti
kalau pH tanah itu normal, nutrisi yang kita aplikasikan itu akan diserap sempurna oleh tanaman. Saya juga banyak belajar dari Pak Sudiono, kebetulan beliau itu background-nya kan memang insinyur pertanian, di mana pada prinsipnya nutrisi atau kandungan unsur hara yang ada di tanah itu bisa diserap oleh akar itu hanya dalam bentuk ion kation. Nah, informasinya unsur hara itu kalau diaplikasikan di lahan yang pH-nya rendah di bawah 5 itu gumpal. Jadi unsur haranya ibarat kata itu saling terikat sehingga tidak bisa diserap oleh akar. Dan bisa digarisbawahi itu artinya kalau kita melakukan pemupukan sebagus apapun pupuk di lahan yang pH-nya rendah itu seperti buang uang karena tidak bisa diserap oleh akar. Nah, itu artinya kalau kita bicara pertanian jenis tanaman apapun yang perlu kita benahi itu adalah lahannya atau tanahnya. Justru kami punya pengalaman di daerah Tulungagung, petani melon yang dulu ketika awal mula varietas melon itu masuk ke kampung situ, ketika diaplikasikan pupuk yang biasa saja, atau tingkat kemanisan itu bisa di atas 14 bahkan 15. Tapi sekarang ini dengan dosis pupuk yang ditinggikan, secara logika kalau nutrisi tidak kekurangan, tetapi karena pH-nya sudah sangat jelek, informasinya sudah di bawah 5, itu tingkat kemanisan hanya 7, Pak Jun. Itu artinya dengan kondisi unsur hara yang kita penuhi, tetapi pH tanah atau kerusakan tanah itu sangat rusak, itu tidak akan bisa diserap atau bisa diartikan tanaman itu kekurangan unsur hara. Sehingga tingkat kemanisan atau tingkat kesuksesan untuk buah itu berkurang. Bukan karena kekurangan unsur hara, tetapi tidak bisa menyerapnya akar terhadap nutrisi karena faktor pH tanah tadi. Bahkan kami punya petani melon di Blitar, itu mereka sudah putus asa terhadap tanahnya, sehingga ada sebuah komunitas petani melon di Blitar, itu pakai konsep hidroponik. Jadi mereka berpikir daripada pusing mikirin membenahi tanah, mending tidak menggunakan media tanah untuk bercocok tanam. Tetapi alhamdulillah dengan media hidroponik yang menggunakan Pornas itu pertumbuhannya sudah sangat signifikan. Kami sudah uji coba kisaran 2 minggu ini, tinggal tunggu panennya nanti seperti apa tingkat kemanisannya. Dan kalau kita bicara sawit, seperti Pak Sudiono, itu kemarin saya sempat 1 minggu di Jambi. Pada prinsipnya salah satu kendala yang ada di lapangan itu pada umumnya petani ini ketika bercocok tanam selalu fokus terhadap keinginan para petani. Nah, padahal kalau kita bicara bisnis pertanian atau praktisi pertanian, ketika nanam varietas apapun, mereka selalu mencari apa yang dibutuhkan oleh tanaman, bukan apa yang dibutuhkan oleh petani. Itu, Pak Jun. Contoh, kalau kita bicara sawit, rata-rata petani sawit itu menginginkan melihat kebunnya itu indah, bersih, tidak ada rumput. Itu keinginan petani sawit. Nah, padahal kalau kita bicara keinginan tanaman sawitnya, tidak seperti itu. Keinginan tanaman sawit itu mereka pinginnya bagaimana tanahnya itu lembab, tidak kering, tidak kekurangan air, sehingga unsur hara yang ada di tanah itu bisa diserap oleh akar. Nah, kata-kata diserap ini kan kalau kita amati itu kan berarti dalam bentuk cairan, bukan dalam bentuk granul ataupun bentuk serbuk gitu loh. Nah, itu artinya air ini sangat vital kalau kita bicara kebutuhan tanaman apapun jenisnya. Nah, contoh kemarin kami di Jambi itu ada petani yang mereka punya 3 petak tanah atau 3 bidang tanah yang masih menggunakan kimia semua, di mana yang 1 petak itu rumputnya dibasmi menggunakan obat gulma ataupun obat rumput. Yang 1 rumputnya itu dipotong pakai pemotong rumput.
bersih. Yang satunya dibiarkan semak. Nah, begitu panen, yang paling baik itu yang semak itu, Pak Jun. Setelah diteliti oleh Pak Sudiono, ternyata yang pakai obat rumput itu digali 30-50 cm tanahnya, akar serabutnya mati. Sehingga ketika dipupuk bagus kayak apapun, ibarat manusia dikasih makanan enak tapi mulutnya sariawan. Sama seperti tanaman tadi yang kena obat rumput, akar serabutnya mati, dipupuk sebagus apapun ya tidak bisa dimakan oleh tanaman. Begitu juga rumput yang dipotong kelihatannya bersih bagus, tetapi tanahnya gersang dan kering karena sinar matahari langsung terpapar kena tanah, sehingga penguapan air sangat tinggi sekali mengakibatkan tanah itu gersang dan kering. Nah, tetapi untuk lahan yang semak, rumput semak belukar dalam arti dipotong tapi masih disisakan antara 20-25 cm, itu begitu dilihat tanahnya masih sangat lembab, dan itu yang produksi sawitnya paling bagus, Pak Jun. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Adi ya, ini ada Pak Sudiono juga ya. Jadi tadi Pak Lasmar kan menanyakan mengenai konsistensi daripada produksi sawit gitu ya, yang menggunakan Pornas gitu ya. Nah, boleh sedikit cerita nggak pengalaman di teman-teman Jambi gitu loh, Mas Adi? Ya, bagaimana kebetulan gitu? kalau Pak Surya ini beliau backgroundnya kan memang insinyur pertanian juga, lahan beliau sangat luas, dan saking luasnya juga beliau berpikir efisiensi. Bagaimana pemupukan itu praktis. Sehingga beliau ada mengaplikasikan dengan metode yang bermacam-macam, mulai dari 1 bulan sekali, dengan metode 1 saset, 1 tangki untuk 5 pohon, dibuat 2 bulan sekali, 2 saset, 1 tangki untuk 5 pohon, tapi 2 bulan sekali, bahkan ada yang 3 bulan sekali, 3 saset untuk 5 pohon. Secara logika kalau kita bicara dosis, memang sama-sama diaplikasikan 3 saset, tetapi yang satu ini 1 bulan sekali, yang satunya 2 bulan sekali, yang satunya 3 bulan sekali. Sama-sama diaplikasikan 3 saset, tapi yang satu yang paling bagus itu yang 1 bulan sekali tadi, Pak Jun. Iya. Di mana rata-rata di musim kemarau kemarin, kalau kita bicara bulan-bulan ini, memang produksi semua sawit menurun. Nah, dari lahannya Pak Surya yang menggunakan pupuk kimia, itu bulan Januari kemarin karena musim kemarau itu pasti kekeringan dan kekurangan nutrisi karena tidak dipupuk. Itu panennya 1 hektar per 2 minggu 500 kilo atau setengah pikul. Nah, tetapi untuk Pornas yang 3 bulan sekali itu sama kayak pupuk kimia. Untuk Pornas yang 2 bulan sekali peningkatannya sedikit, tetapi kalau untuk Pornas yang 1 bulan sekali itu hampir 1 ton, kisaran 800 sampai 900 kilo, atau ada yang 1 pikul. Pada prinsipnya sama persis yang tadi Pak Jun uraikan, entah kebutuhan 2 minggu sekali itu tanaman lapar atau gimana, saya kurang paham. Tetapi pada prinsipnya, walaupun sama-sama dosisnya, yang paling sering diaplikasikan itu yang paling bagus. Jadi umpama sama-sama 10 saset, daripada diaplikasikan 1 kali 10 bulan, itu pasti lebih baik yang setiap bulan 1 sampai 10 bulan 10 kali aplikasi. Dari penelitian teman-teman itu seperti itu di lapangan. Begitu juga dengan kami di Jawa ini, sama-sama dosisnya. Untuk aplikasi tanaman entah sayur ataupun padi yang diaplikasikan 1 minggu sekali, dengan yang 10 hari sekali, dan dengan yang 2 minggu sekali, yang paling bagus seminggu sekali. Itu sawitnya itu udah berjalan berapa lama, Mas Adi? Maksudnya hasilnya positif itu udah berapa lama berjalan di sana? Kalau hasil positif sebenarnya semenjak awal ketika diaplikasikan 2 minggu sekali itu bagus. Nah, tetapi kendalanya kalau kita bicara di Sumatera ini kan tidak sesimpel itu. Di mana kalau kita bicara pupuk ini, kalau untuk lahan luas kan tidak mungkin dipupuk sendiri, harus menggunakan tenaga orang. Nah, kendalanya di sana itu mencari tenaga kerjanya yang nggak mudah. Sebenarnya kalau bisa mengaplikasikan 2 minggu sekali, pasti jauh lebih bagus yang dibanding 1 bulan sekali. Nah, tetapi
mencari orang yang mau kerja 2 minggu sekali mengaplikasikan pupuk itu yang mereka tidak mau, karena di sana itu sudah ada tim pekerja di mana biasanya kalau mereka mupuknya 1 bulan sekali, tugas mereka untuk manen itu keteter. Banyak pohon yang tidak bisa dipanen karena habis waktu untuk mupuk. Nah, tetapi kalau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, waktu mereka untuk manen ini longgar sehingga tidak sampai banyak pohon yang sampai brondol ataupun rontok gitu kan. Nah, tetapi masalahnya kalau dipupuk terlalu lama durasinya, akhirnya membuat produktivitas itu tidak sebagus ketika 1 bulan sekali. Nah, padahal kalau kita bicara lebih bagusnya gimana ya 2 minggu sekali, karena Pak Sudiono ini kebetulan punya salah satu petani yang ada di Sorolangun itu memang kampung trans, di mana rata-rata di sana itu ladangnya atau kebunnya itu di belakang rumah. Nah, sehingga untuk aplikasi pupuk itu tidak terlalu sulit, sehingga beliau mengaplikasikan, memberi saran kepada petani, aplikasi untuk 2 bulan awal itu 2 minggu sekali. Nah, itu peningkatan panen sangat signifikan. Tetapi kembali lagi, namanya petani pinginnya ya simple. Nah, tetapi Pak Sudiono selalu menyarankan untuk 2 bulan pertama itu 2 minggu sekali, sampai 4 kali aplikasi, setelah itu silakan 1 bulan sekali. Tetapi kalau diaplikasikan 2 atau 3 bulan sekali, itu kurang efektif Pak Jun. Tetap bagus minimal 1 bulan sekali, syukur-syukur bisa 2 minggu sekali. Ya, artinya gini, tadi kan kekhawatiran Pak Alasmar itu adalah produksi bagus itu tidak berlanjut terus-menerus ya. Kalau yang Mas Hadi lihat dari teman-teman di Jambi itu kan mereka kalau nggak salah sudah sejak 2022 menggunakan Pornas ya Mas ya, sampai hari ini ya. Ya, pada prinsipnya gini, apapun jenis tanaman ketika mereka tidak berbuah itu pasti kekurangan nutrisi. Intinya itu. Jadi kita bicara tadi, saya juga barusan dari lereng Gunung Arjuna ketemu dengan petani kopi. Nah, petani kopi ini selama ini mereka menggunakan pupuk kimia dengan durasi aplikasi pupuk 6 bulan sekali. Nah, dengan durasi pupuk 6 bulan sekali, itu panennya ya hanya di musim penghujan, di mana awal Desember kemarin pohon kopi itu mulai berbunga, dan sekarang bunga itu sudah menjadi buah sebesar merica sekarang ini. Nah, tetapi petani kami yang pakai Pornas, di mana mengaplikasikan Pornas itu 1 bulan sekali, yang terjadi adalah ketika bulan Oktober itu sudah mulai muncul bunga, di mana kalau pakai pupuk kimia itu Desember baru mulai muncul bunga. Tapi yang diaplikasikan bulan 6 atau bulan Juni, Oktober kemarin mulai muncul bunga, di mana sekarang ini bunga kopi itu sudah berubah menjadi buah sebesar kelereng. Dan uniknya Pak, uniknya ketika biji kopi besar kopi itu sudah sebesar kelereng kecil-kecil, itu muncul bunga-bunga baru bakal buah. Dan itu tidak pernah terjadi ketika diaplikasikan pupuk kimia. Di mana kalau kopi diaplikasikan pupuk kimia, yang terjadi adalah ya muncul bunga di bulan Desember, dan sekarang sudah 1 merica. Ya intinya hanya sekali bunga dan sekali buah jadi buah, selesai. Setelah itu nunggu tahun berikutnya untuk bisa panen lagi. Tetapi ketika diaplikasikan pupuk Pornas 1 bulan sekali, itu yang terjadi ketika bulan Oktober mulai muncul bunga, terus sekarang sudah menjadi biji kopi, tinggal nunggu merahnya, tetapi sudah muncul bunga baru lagi bakal buah. Itu sehingga petani kopi kami bisa memprediksi kalau kita rutin aplikasi kopi ini 1 bulan sekali pakai Pornas, bisa panen sepanjang tahun. Intinya itu, Pak Jun. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi sharingnya malam hari ini ya. Sukses selalu di perjalanan, hati-hati di jalan Mas Hadi. Ya. Ya, Pak Jun. Oke, thank you Mas Hadi ya. Oke, Pak Alasmar ya. Jadi yang tadi Mas Hadi ceritakan itu ada satu pengusaha sawit besar di daerah Jambi, namanya Pak Haji Surya Atmawijaya. Kebetulan kliennya Pak Sudiono ya. Jadi beliau ini memang pengusaha sawit yang lahannya sangat besar, Pak. Ya kan, jadi memang pengusaha sawit. Dan beliau ini sudah jadi pelanggan itu sejak tahun 2022, Pak. Sejak adanya Pornas tuh beliau udah jadi pelanggan sampai hari ini. Ya, belanjanya nggak sedikit untuk kebutuhan sawitnya sendiri, Pak. Jadi bukan untuk dijual atau dia untuk teman-temannya, bukan. Hanya untuk kebutuhan sawitnya sendiri, karena kebutuhannya memang sangat besar.
ya kan. Jadi tentu saja kalau misalnya dia tidak puas dengan hasilnya, ya tidak akan belanja terus kan Pak Lasmar kan, betul ya? Nah itu logika sederhananya lah seperti itu ya. Nah nanti bisa ditambahkan Pak Sudiono kalau misalnya ada waktu Pak Sudiono. Nah ini Pak Sudiono ngasih saran buat Pak Lasmar untuk tadi ya, untuk kemirinya tadi. Ya jadi disarankan gunakan soil treatment. Soil treatmentnya 4 bulan sekali Pak. Ya jadi per hektar itu cukup pakai 4 kg. Jadi cukup 4 kantong aja per hektar. Ya kan. Nah ini Bu Teti tolong dicatat nih buat Pak Alasmar ya. Kemudian gunakan Pornas cair saja dengan dosis 1 saset dalam untuk 5 batang. Ya sampai muncul bunga baru. Ya gunakan yang serbuk dengan dosis 1 saset dalam 5 tangki untuk 5 batang ketika sudah muncul bunga buah dengan interval 1 bulan sekali. Nah itu boleh dicatat ya. Kalau intervalnya mau dijarangkan boleh, tapi dosisnya tingkatkan. Nah terus nih Pak Mas Sidik ya, sederhana saja kita sebagai petani pasti menginginkan hasil yang maksimal. Maka pemupukan pun harus rutin karena tanaman pun sama dengan manusia yang butuh makan supaya terus produktif. Bayangkan jika kita di pasar terus bekerja tapi dikasih makan cuma sekali sehari pasti lemes. Nah itu logikanya Pak Mas Sidik ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian ini ada Ayu Aurora ya. Keren ya Pornas ini Pak Jun help me. Nah, Ayu Aurora ini help apa nih maksudnya ini help. Jadi kami siap bantu ya. Pak Sudiono silakan Pak Sudiono langsung boleh ini. Silakan Pak. Monggo Pak. Bisa dibuka mikrofonnya Pak Sudiono. Ya, terima kasih Pak Jun atas kesempatannya. Ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Mas Adi, saya dengar itu sudah cukup lengkap. Saya menambahkan saja, kalau ada kekhawatiran Pak Alasmar khususnya untuk aplikasi ke tanaman sawitnya kemungkinan mengalami hal yang sama seperti kasus yang di kemirinya, itu tidak usah khawatir. Tapi yang paling penting memang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi juga Pak Jun sendiri. Prinsipnya adalah sepanjang tanaman sawit khususnya dalam hal ini terpenuhi kebutuhan unsur haranya, ya, kemudian ketersediaan airnya, maka hampir dipastiin dia tidak akan mengalami trek. Itu seperti itu. Jadi prinsipnya 2, ya, ketersediaan air dan unsur hara. Jadi antara unsur hara dan air itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti satu keping mata uang. Sebab selama ini petani pada umumnya sawit khususnya itu mereka umumnya menggunakan pupuk kimia. Maka praktis selama 6 bulan musim kemarau itu mereka tidak melakukan pemupukan. Itu seperti itu. Kenapa? Karena secara teori itu memang berhubungan dengan air. Nah, air itu tersedia secara alami itu adanya di awal dan akhir musim hujan. Nah, sepanjang 6 bulan musim hujan itu seperti itu. Nah, kemudian di akhir musim hujan dan awal musim hujan. Nah, seperti itu. Makanya pola pemupukan tanaman keras pada umumnya adalah 2 kali setahun. Tapi untuk hari ini ya dapat kita pastiin bahwa sebetulnya pupuk Pornas ini bisa memacu pembuahan di luar musim. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena bisa direkayasa ketersediaan unsur hara tadi. Nah, adapun air, nah ini memang satu kendala memang yang tidak mudah, terutama untuk topografi yang bergelombang, berbukit, itu kan air jauh dan tidak mudah mendapatkannya. Tapi ini kita sedang bicara prinsip ya. Nah, katakanlah Tuhan sudah mengatur setiap 6 bulan itu kan musim hujan kalau di Indonesia ya, 2 musim ya. Dan 6 bulan musim kemarau. Nah, kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan ketersediaan air yang Tuhan kasih selama 6 bulan musim hujan. Caranya gimana? Tadi, hindari penggunaan herbisida. Kenapa? Karena dengan kita tidak menggunakan herbisida, berarti kita memberi kesempatan kepada rumput untuk tumbuh berkembang. Nah, jadi dalam konsep yang saya terapkan ke petani saat ini adalah metode ilahiyah namanya. Artinya tadi menggunakan kekuatan alam untuk bisa dimanfaatin oleh tanaman sawit secara maksimal. Jadi ketika rumput dipelihara, walaupun topografinya misalnya miring gitu ya, nah maka ketika permukaan tanah tadi ada rumput, maka ketika hujan turun, dia tidak akan meluncur. Tidak akan terjadi erosi. Jadi dia kena daun sawitnya, jatuh ke tanah, itu jadi merayap jalannya. Ada peluang masuk ke dalam tanah. Itu seperti itu. Itu yang menyebabkan nanti tanah itu bisa lembab sepanjang tahun. Itu seperti itu. Sementara sawit ini sendiri kan masuk kategori tanaman yang sangat membutuhkan jumlah air banyak ya. Nah, jadi ketika misalnya air tersedia sepanjang tahun, udah 1 kredit poin peluang untuk tidak terjadi trek. Nah,
Tindakan selanjutnya bagaimana memberikan unsur hara, itu aja. Nah, tadi ada hubungan memang antara interval dengan ketersediaan unsur hara. Semakin rapat pemberian unsur hara atau pemupukan, maka hampir dipastiin unsur hara selalu tersedia. Nah, logikanya seperti ini. Tanaman sawit itu kan rata-rata dipanen 15 hari sekali. Tapi sebagian juga ada yang 10 hari sekali, tergantung kondisi buah di pokok. Kalau memang banyak berondol, ya petani ada juga yang menerapkan 10 hari sekali. Tapi pada umumnya 15 hari sekali. Nah, ketika dipanen ya satu pokok itu, maka sejumlah buah yang dipanen tadi, sejumlah itu juga unsur hara yang berkurang di tanah. Tapi bayangkan ketika dengan menggunakan pola lama, pemupukan itu 6 bulan sekali, apa yang terjadi? Panjang 6 bulan itu tanaman sebetulnya menahan lapar, ya, kekurangan unsur hara. Jadi dia lebih banyak bertahan. Nah, kondisi bertahan itu otomatis dia tidak akan maksimal kalaupun berbuah. Seperti itu. Tetapi ketika diberikan 15 hari sekali, hampir dipastiin tanaman tidak akan pernah trek. Setidaknya sebulan sekali itu sudah kita buktikan. Kalau sebulan sekali, seperti yang dialami Bang Surya, awal percobaan beliau karena memang kebunnya luas, 400 hektar, sehingga tidak mudah tenaga kerja mengerjakannya, rebutan dengan panen dan memupuk. Nah, jadi dikalahkanlah mupuknya 3 bulan sekali. Memang efeknya kurang bagus, maka saran saya, Bang, coba diberikan sebulan sekali, nanti lihat hasilnya. Nah, itu memang terbukti. Jadi kalau lingkungannya itu hanya 5 kintal yang menggunakan pupuk kimia, beliau bisa 8 kintal per hektarnya, ya mendekati 1 ton. Katakanlah ada kenaikan 3 kintal aja dikali dengan 400 hektar, udah 120 ton. Nah, coba bayangin kalau tidak menggunakan Pornas, berarti kehilangan sejumlah 120 ton per sekali panen. Berarti 1 bulan 240 ton kehilangan, dikali 3.000 saja. Wah, udah lebih dari 0,5 miliar ya kehilangan uang. Nah, luar biasa. Maka beliau kemarin diskusi dengan kita di Tempuah Hotel, itu mengatakan sekali mupuk Pornas sekian ratus juta, tetapi sekali panen sudah ketutup. Sisanya merupakan keuntungan. Luar biasa nggak itu? Ya, luar biasa. Jadi petani diajak untuk tidak berhitung-hitungan dengan tanaman sawit. Jangan sampai dia suruh bekerja keras, tapi tidak dikasih makan, seperti itu. Kalau dibalik kita suruh bekerja keras, kira-kira kita mau nggak? Kita nggak dikasih makan oleh tanaman sawit kita. Sebetulnya track itu adalah imbal balik ya. Jadi tanaman itu sebetulnya memberikan satu sinyal. Kasihlah saya makan, maka saya akan bekerja, saya akan berbuah. Seperti itu. Nah, maka simpulannya adalah bahwa ketika kita bisa menyediakan ketersediaan unsur hara dan ketersediaan air, nah air ini bisa kalau digunakan menggunakan yang kita kasih per pokok 2 liter sebetulnya tidak mencukupi. Tetapi setidaknya setiap kita memberi Pornas dengan cara dicairkan, sebagian besar unsur hara itu tersedia. Nah, sisanya kita manfaatkan 6 bulan musim hujan, betul-betul air hujan tadi diserap oleh kebun kita sehingga seakan-akan di bawah kebun kita tuh ada danau. Nah, tinggal berhemat. Berhemat itu caranya dengan memelihara rumput di gawangan mati. Istilah di sini ada gawangan mati, itu adalah jalur yang memang tidak dilalui, itu memang dibiarkan tumbuh, jangan diracun. Sebab kalau diracun, maka permukaan tanah gundul, cadangan air di bawah cepat kering. Maka dampaknya itu sangat terasa 6 bulan musim kemarau nanti. Akhirnya nanti ya di musim berikutnya, walaupun musim hujan dia trek. Karena selama 6 bulan itu, waktu musim kemarau dia tidak mendapatkan asupan yang cukup, terus itu unsur haranya dan air. Nah, seperti itu Pak. Jadi ketersediaan air bisa kita manfaatkan secara alami dengan memanfaatkan 6 bulan musim hujan. Kedua, untuk mengatasi rumput tadi, cukup piringannya saja Pak Almar. Cukup piringannya saja, diameter radius 1,5 meter lah dari pokok. Itu seperti itu, sehingga rumput tidak akan mendapatkan unsur hara yang kita berikan di dalam Pornas yang kita berikan di dalam air tadi. Cukup dikocorkan antara 20-50 cm dari pokok saja. Itu seperti itu. Nah, kemudian hasil pangkasan rumput itu kita letakkan di sekitar piringan yang sudah bersih tadi. Itu seperti itu. Biar menjadi
kompos alam. Nah kan tadi ceritanya dikasih soil treatment. Nah soil treatment ini ada hubungannya dengan rumput dipelihara. Karena soil treatment kan mengandung 8 jenis premium, mikroba premium ya. Nah itu dia hanya bisa berkembang biak ke seluruh hamparan kebun kita kalau kondisi lingkungan kebun itu lembab. Itu seperti itu. Makanya saya selalu menekankan ke petani yang memang mau menggunakan Pornas, saya beri syarat satu, mutlak tidak boleh dilakukan, yaitu racun rumput. Nanti percuma ngasih soilnya, mikrobanya mati. Maka dia tidak berfungsi. Itu seperti itu. Paling zat pengurainya saja yang berfungsi. Nah, jadi daur ulang alamiah, terciptanya ekosistem alamiah itu tidak terjadi ketika kita menggunakan racun rumput. Nah, kalau Pak Alamat nggak percaya, nanti diuji coba 1 hektar saja, Pak. Beritahu aja ke anaknya, tapi menggunakan konsep totalitas tidak menggunakan racun rumput. Cukup dipangkas, kemudian pangkasannya mungkin 6 bulan sekali, kalau terlalu lama tergantung kondisi lahan lah ya. Nah itu hasil pangkasan taruh di piringan. Kemudian satu lagi pruning, itu aja. Piringan, pruning, tidak menggunakan racun rumput. Udah itu aja rumusnya. Sisanya dosis menggunakan soil treatment 4 bulan sekali. Ya, kemudian dosis ininya 2 saset putih, 1 saset kuning, itu ya. Nah, seperti itu. Untuk digunakan ke cukup 15 batang aja. Demikian Pak Jun, terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudiono, luar biasa ya. Kita dibantu ahli pertanian Pornas ini ya, yang sudah berpengalaman dan memiliki langsung bukti nyata di lapangan ya Pak Sudiono ya. Oke, jadi halo mungkin Pak ya Mas, silakan Mas Adi. Mungkin ada tambahan dari saya. Kebetulan tadi kita dari Gunung Arjuna, di sana itu ada perusahaan, memang perusahaan itu bergerak di penyedia sayur organik, di mana perusahaan ini membuat banyak greenhouse, di mana mereka kerjasama dengan para petani. Para petani tugasnya sebagai tenaga kerja yang menyiapkan pupuk organik dari kotoran hewan difermentasi. Nah, sehingga kalau kita bicara lahan, sudah ada tidak ada lagi PR terkait pH tanah dan kegemburan tanah. Nah, dan itu betul-betul nyata bukti bahwa soil treatment ini, saya mengatakan ke teman-teman ini wajib untuk membenahi tanah. Karena ketika kita mengaplikasikan di lahan yang sudah full organik, di mana untuk sayuran-sayuran di sana itu biasanya untuk panen, dari tanam sampai panen itu perlu waktu di atas 40 hari. Itu rata-rata sayur yang mereka tanam pakai pupuk organik. Nah, setelah diaplikasikan pakai Pornas, itu saat ini panen mereka hanya dalam tempo 23 hari itu sudah panen, Pak Jun. Bayangkan, biasanya memerlukan waktu di atas 40 hari, tetapi setelah menggunakan Pornas, 22-23 hari itu sudah panen. Kalau dipanennya terlambat sampai umur 25 hari, itu sudah terlalu besar. Jadi perusahaannya melihat itu sudah mengatakan terlalu tua, karena melihat dari postur sayuran itu sudah jauh lebih besar daripada sayuran yang umurnya 40 hari lebih, Pak Jun. Luar biasa ya. Hari itu. Mantap ya. Itu sayuran apa ya, Mas ya? Yang sering di-share oleh Pak Suroso. Ada bayam apa namanya, terus itu ternyata kami tanya ke petani, selama ini kalau pakai pupuk dari fermentasi kohe, itu perlu waktu di atas 40 hari baru bisa panen. Tetapi karena keuntungan lahannya memang selama ini pakai organik, begitu dipindahkan pakai Pornas, itu rata-rata durasinya 22-23 hari sudah panen. Pernah sampai 25 hari, itu perusahaannya mengatakan ini terlalu tua. Karena bukan terlalu tua sebenarnya, terlalu besar. Jadi sehingga melihat posturnya itu, perusahaan melihat ini umurnya sudah lebih dari 45 hari gitu loh, Pak Jun. Padahal masih 25 hari. Ya, berarti dengan majunya panennya itu berarti keuntungan petani jadi lebih banyak ya, karena mereka bisa masih sering panen. Jadi sama-sama 40 harinya kalau pakai pupuk kotoran hewan atau fermentasi kohe itu hanya 1 kali panen, tapi begitu pakai Pornas hampir 2 kali panen, Pak Jun. Luar biasa ya. Ini satu testimoni yang luar biasa, karena
saya baru dengar nih ada satu dampak hasil panen yang bisa jadi lebih cepat, bahkan bisa 2 kali lipat ya, luar biasa ya. Iya. Ya, ini jadi Tetapi itu bukan hanya sayur loh. Kita kan dengar dari teman-teman yang ada di Palangkaraya, ada yang di Iya. Palu. Kalau Pornas itu diaplikasikan dengan soil treatment 2 minggu sekali, panen sawit itu bukan 2 minggu sekali, tapi bisa 10 hari sekali, di mana 1 bulan bisa 3 kali panen. Iya, iya, betul. Itu kayaknya pengalamannya Pak Amrizal ya. Boleh nanti Pak Amrizal boleh cerita deh Pak. Itu kayaknya punyanya Iya, Pak. saya pernah dengar itu. Kalau untuk sawit dengan durasi pemupukan 2 minggu sekali, itu 1 bulan bisa 3 kali panen karena kesediaan unsur Iya. hara itu. Betul. Dan itu panennya banyak gila terjadi. itu. Iya. Pak Danu punya, Pak. Pak Danu ya, itu bisa 30-40 Iya. kilogram ya Pak Amrizal ya per Iya. jenjang ya. Per jenjang ya. Sekarang Itu sudah gimana, tembus Pak? 46. Coba cerita Pak Amrizal. Ya, jadi untuk ini hampir ya apa yang dijelaskan Mas Adi, kemudian Pak Sudiono ini apa namanya tentang bagaimana pemupukan ini memang sudah sangat tepat, dan itu sepertinya kita menemukan polanya ini, Pak. Polanya bagaimana pemakaian Pornas ini luar biasa ini, dengan pengalamannya dari Mas Adi, kemudian Pak Sudiono, kemudian kami di Palu. Ini tidak terasa saya merasakan Zoom ini begitu bermanfaat malam ini sampai hari ini, karena berbagai macam percobaan yang kita lakukan ternyata itu membuahkan hasil yang luar biasa dan sangat membantu petani. Terkait dengan kelapa sawit misalnya, ya alhamdulillah yang seperti Mas Adi katakan itu per 10 hari itu terjadi, Pak. Terjadi pada saat ini malah yang awalnya tadi waktu masih menggunakan pupuk kimia kan, pupuk kimia full itu kan ya panennya di Padanu itu masih 18 kilo ya. Di perjanjang ini ya, per tandan ya. Nah, kemudian naik lagi ke 25. Jadi sekitar 3 bulan ke depan itu sudah naik lagi ke 30, Pak. Itu intervalnya kasih 2 minggu sekali ya Pak Amrizal ya? Iya. Atau 10 hari sekali? Saat ini malah yang kita lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Sudiono, kita pekatkan saja sebulan sekali harus dipupuk. Itu pun sudah mencapai 46 kilo sekarang per tandan. Luar biasa ya, 46 kilo per tandan. Iya, yang paling tinggi saat ini 46 kilo saat ini. Iya. Yang terakhir informasi dari Pak Danu sendiri. Oke. Mantap. Dan tadi itu ya itu mempercepat panen. Rata-rata hampir semua seperti itu sih. Kalau di padi juga seperti itu, yang tadinya masuk fase generatif itu di 60 hari, kita sudah masuk fase generatif itu di 55 hari. Lebih cepat 5 hari. Iya. Juga di padi terjadi begitu. Oke. Asal sesuai dengan SOP yang sudah dikatakan Mas Adi sama Mas Sudiono tadi. Oke. Kelebihan kita di Pornas ini adalah soil treatment. Ini soil treatment luar biasa menurut saya. Karena dengan adanya soil treatment, meskipun dia masih menggunakan pupuk kimia, misalnya mengurangi 50-20% saja penggunaannya, itu bisa meningkatkan hasilnya luar biasa. Ini yang betul-betul apa namanya satu berkah menurut saya. Mantap. Untuk teman-teman petani kita untuk meningkatkan hasil di tengah degradasi lahan yang sudah 70% ini. Nah, ini akhirnya kembali menyemangati petani lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Baik. Pak Amrizal, bisa sekalian bantu nih Pak, kalau untuk cengkeh gimana Pak dosis yang bagus Pak untuk cengkeh Pak? Ya, kalau untuk cengkeh sebenarnya untuk tanaman keras standar kita memang di sawit itu sudah jadi standar untuk tanaman keras semuanya. Karena melalui kita belajarnya justru dari sawit kemarin ya. Karena pada kita usulkan begitu, 1 saset kuning, 2 saset putih. Akhirnya itu juga kita standarkan untuk tanaman cengkeh, durian, coklat, untuk tanaman perkebunan ya, tanaman-tanaman keras. Akhirnya kita gunakan itu. Nah, tinggal nanti ketika memang untuk menghemat biaya mereka, tapi syaratnya itu setelah 3 bulan atau sampai 6 bulan pemakaian, itu baru kita rutinkan sebulan sekali. Iya. Nah, baru dipekatkan. Nah, sekarang ini kan pada itu karena sudah lewat dari 6 bulan, para petani sawit yang ada di Sulawesi Barat itu kan tinggal makainya sebulan sekali harus pemupukan.
Oh, tinggal dipekatkan. Iya, tinggal dipekatkan saja. Oke. Itu yang terjadi sekarang. Jadi lebih hemat lah mereka. Oke. Baik, terima kasih Pak Amrizal ya. Sukses selalu buat Palu dan teman-teman ya. Jadi untuk cengkeh tadi itu ya 1 saset kuning, 2 saset putih. Mungkin bulan pertama itu diaplikasikan 10 hari dulu, Pak. 10 hari sekali ya. Oke. Ya, 10 hari bulan pertama, masuk bulan kedua itu 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Oke. Nah, itu digunakan mungkin sampai 3 bulan, 2 minggu sekali atau 2 bulan. Nanti masuk ke fase lewat 3 bulan itu baru kita pekatkan sebulan sekali supaya dapatnya efisiensinya dapat, ya kan? Kemudian efisiensinya dapat, kemudian efektivitasnya juga dapat. Ya. Oke. Gitu. Baik Pak Ahmad Suyuti ya, bisa didengar jawaban Pak Amrizal ya. Di Pak Ahmad Suyuti kan nanya mengenai cengkeh. Jadi tadi sudah disampaikan 1 saset cair, 2 saset serbuk ya. Jadi lebih banyak serbuknya karena kan tujuannya biar berbunga cepat gitu ya. Pak Ahmad Suyuti ya. Dan di 1 bulan pertama diaplikasikan sekitar 10 hari sekali. Kemudian di bulan kedua bisa diaplikasikan 15 hari sekali, dan mulai bulan ketiga dan seterusnya bisa 1 bulan sekali ya. Oke, semoga Pak Ahmad Suyuti bisa menyimak cara penggunaannya tadi. Baik, ada lagi Pak Amrizal tambahan? Ada yang mau bertanya lagi itu Pak Jun. Oh, siapa? Silakan yang mau bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya, Bu Teti? Masih ada pertanyaan itu tadi angkat tangan beliau. Oh, silakan Pak. Gimana Pak? Itu mengenai cengkeh. Saya punya tanam cengkeh juga nya. Ada kira-kira 8 pohon. Setengah tangki aja 2 kali semprot, buah cengkeh meledak. Lebih banyak buah daripada daun. Gitu. Oh gitu ya, buah cengkeh. Berapa lama? Luar biasa ya, lebih banyak buah daripada daun ya Pak. Ya. Nah, tapi disitulah saya punya pikir tadi, mungkin tanaman cengkeh ini bergantung kepada iklim dan keadaan tanahnya. Gitu. Karena saya sangat senang sekali waktu panen cengkeh tempo hari. Dari 8 yang saya tanam, ada 4 batang yang sangat meledak sekali. Dan saya tidak mau cengkeh saya tidak pakai pornas itu untuk semua batang cengkeh. Jadi saya coba mana pohon cengkeh yang tidak pakai pornas, mana yang pakai pornas, supaya saya tahu nanti perbedaan hasilnya kira-kira bagaimana, kira-kira begitu Pak. Oke. Ya. Mantap. Itu sudah berapa lama tuh Pak cengkehnya bagus hasilnya? Wah, sudah 2 tahun lah, 2 tahun. Berarti masih bagus sampai hari ini ya Pak ya? Iya, betul. Tapi nggak semua saya pakai pornas. Saya coba bedakan kalau nggak pakai pornas gimana, kalau pakai pornas gimana, kira-kira begitu. Iya. Tapi kan akhirnya bisa ditarik kesimpulan yang pakai pornas jauh lebih bagus ya Pak ya? Ya tentu. Kalau bau itu cengkeh meledak lah, nggak ada keluhan kalau di dalam pornas gitu. Ya. Oke. Mantap. Baik, terima kasih Pak Alasmar ya, dan teman-teman sekalian, Pak Amrizal, Pak Sudiono, luar biasa sharingnya ya malam ini ya. Jadi tadi kita udah mendapatkan satu ilmu yang luar biasa teman-teman ya, dari Pak Sudiono, juga Pak Amrizal dan Pak Mas Hadi Yulianto ya tadi ya. Bahwa ternyata memang tadi Mas Hadi sempat menyinggung ya, bahwa kalau tanaman sawit itu kan biasanya petani itu ingin kelihatan indah ya, dengan bagaimana indahnya ada rumput dibabat semua rumputnya gitu ya dengan obat rumput, dan ternyata obat rumput itu adalah zat kimia yang paling berbahaya untuk tanah, bahkan untuk akar sawit itu paling berbahaya. Karena seperti kata Pak Sudiono tadi kan, yang bahaya adalah kalau akarnya ini kena herbisida atau zat pembunuh rumput, itu akarnya nggak bisa menyimpan cadangan air, bahkan rusak ya, mulutnya sariawan kata Mas Hadi ya. Jadi itu bahaya tentu saja, karena ternyata sawit itu bukan hanya membutuhkan unsur hara tapi juga butuh air. Nah makanya alangkah baiknya rumput itu walaupun tidak indah gitu ya, tapi dipelihara dengan strategi yang tadi Pak Sudiono bilang ya, dengan tujuan agar
ketika ada air jatuh di tanah tersebut, dia tidak hanyut, ya, tapi tertahan di bawah, jadi membuat kayak danau di bawah pohon sawit, ya. Nah, tujuannya adalah agar bisa panen terus-menerus, ya, tidak kekurangan air, dan unsur hara tetap kita kasih dari atas, ya. Oke, luar biasa sekali ilmunya malam hari ini, teman-teman sekalian, dan saya rasa ilmu tadi berlaku untuk semua jenis tanaman keras, ya, dan tanaman keras itu adalah tanaman jangka panjang, ya, jadi seperti cengkeh, kopi, ya kan, jeruk, durian, ya, sawit dan sebagainya, itu kurang lebih sama lah perlakuannya, karena hari ini kita secara tidak sengaja kita jadi bahas tanaman keras gitu, ya, seperti kemiri juga itu jenis tanaman keras seperti yang Pak Alasmar selalu gunakan, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Ada lagi yang mau sharing, ya, berbagi atau bertanya, boleh silakan. Ya, jangan lupa teman-teman sekalian, kita lagi ada dalam masa promo di bulan Februari. Bagi teman-teman yang mengambil Triple Pro, itu mendapatkan tambahan produk 10 item, ya, 10 box atau 10 item produk. Ya, yang mengambil paket Ruby juga ada tambahan 20 item. Yang mengambil paket Agen itu ada 33 item, ya, ada bonus tambahan produk. Dan tentu saja kita masih dalam mengejar yang namanya promo Vietnam sampai dengan bulan akhir Maret 2025. Ya, dan kita akan berangkat ke Vietnam kurang lebih bulan Mei 2025. Jadi pastikan teman-teman capai tur Vietnam, ya. Oke. Bu Hanin, selamat malam Bu Hanin. Mohon maaf saya belum sempat lagi tadi lanjut diskusinya karena hari ini full meeting, Bu. Jadi saya mohon maaf sekali. Full meeting dan perjalanan agak ini, mungkin setelah Zoom ini kita diskusi lagi ya, Bu, ya. Oke. Ya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sudah alhamdulillah tadi sudah hilang rasa lemasnya katanya. Gitu ya. Iya. Hangat aja dulu gitu. Ya, teman-teman, Bu Hani ini kebetulan ada menangani selain pasien majikan beliau yang sekarang sudah sembuh, ya, mengalami diabetes basah, beliau juga ada satu pasien yang diabetes kering gitu, ya. Nah, tapi bagusnya memang yang diabetes kering ini memang tidak pernah konsumsi obat kimia ya Bu Hani ya, nggak pernah mau ya konsumsi obat kimia. Tidak pernah, Pak. Belum pernah minum kimia, terus tensi darahnya itu tadi 450 sampai 500. Kalau sudah sampai 500 itu sudah terasa lemes gitu. Oh ya pasti Bu, kalau tensinya segitu. Konsumsi Camofera ini baru 4 hari ini, Pak. 4 hari ya, oke. Baru 4 hari, iya, baru 4 hari, tapi sudah terasa tadi itu katanya pusing, gejalanya itu pusing, mual, lemas gitu. Jadi saya bilang kalau gejalanya pusing, lemas, mual itu mungkin cara kerjanya obat herbal itu, Pak. Mungkin karena mendetok dulu gitu. Karena selama ini kan kita konsumsi obat-obat lain ya, obat antibiotik misalnya seperti itu. Terus katanya tidak pernah minum antibiotik. Jadi ya selama ini kita makan itu kan banyak racunnya. Mungkin itu mendetok dulu, Pak. Jadi gejalanya itu lemas, mual, muntah, kayak mau muntah gitu. Jadi katanya iya Bu, sudah 3 hari ini rasanya lemes saya. Gitu. Jadi dia rasa takut Camofera ini bisa menurunkan tensi darah gitu. Saya bilang kalau Camofera ini untuk membersihkan darah kotor, Pak. Jadi nanti setelah konsumsi ini sudah sekira 20 hari sampai 1 bulan, Pak, insya Allah kondisi Bapak akan pulih kembali. Saya gitu. Jadi kalau misalkan saat ini kondisi Bapak lemas, itu cukup minum teh aja, Pak, teh hangat, teh manis, nanti bisa memulihkan tenaga yang lemas saya gitu. Akhirnya 2 hari ini kan diminumi teh hangat setiap terasa lemas itu. Minum teh hangat ya mungkin karena kadar gulanya awalnya kan tinggi ya Pak ya, takut minum manis. Jadi mungkin karena kurang manis juga di tubuhnya. Jadi saya sarankan minum manis tidak perlu banyak, tapi dikasih teh hangat aja Pak secukupnya gitu. Nanti badan Bapak pulih, sudah nggak lemas kembali. Itu akhirnya sore tadi udah bilang katanya alhamdulillah sudah hilang mualnya. Oke, luar biasa alhamdulillah, Pak, ya. Jadi pengalaman Bu Hani ini teman-teman sekalian tadi dengar sendiri ya bahwa pasien ini diabetes kering yang tidak pernah minum obat dokter. Artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa pasien ini tidak minum obat insulin atau suntik insulin yang mengubah gula dalam darah menjadi gula otot. Nah, tapi memang dia menjaga makan gitu. Artinya dia kurangi makan manis-manis kan karena gula darahnya tinggi.
dan tekanan darahnya tinggi. Nah, namun memang dampaknya adalah karena dia tidak minum insulin, tapi dia mengurangi makan manis-manis, maka dia kekurangan gula dalam tubuhnya. Nah, gula itu Ya, adalah kekurangan energi, gula. ya, energi untuk tubuh. Makanya kenapa dia lemes dan sebagainya, ya pusing, mual itu tanda-tanda kekurangan energi lah ya. Nah, jadi Kekurangan artinya energi, bisa Pak. dipenuhi sementara dan kebetulan Bu Hanin tahu caranya nih ya. Bu Hanin sarankan minum teh hangat isi gula ya untuk memenuhi kebutuhan gula sedikit biar energinya terpenuhi sehingga tidak lemes gitu. Dan ternyata terbukti ya, dia tidak lemes tapi memang betul kata Bu Hanin bahwa begini teman-teman sekalian, memang kita pengobatan medis herbal, tapi yang teman-teman perlu pahami pengobatan medis herbal ini bukan pengobatan instan ya. Beda sama pengobatan kimia yang sifatnya instan. Dan kita perlu pahami bahwa proses pengobatan medis herbal seperti AWM punya itu memperbaiki sel dulu. Ya, selnya diperbaiki dulu. Contoh kalau orang diabetes tuh sel pankreasnya diperbaiki dulu. Nah, perbaikan sel itu nggak bisa dalam sekejap, teman-teman sekalian. Perbaikan sel itu diperlukan rata-rata di atas 25 hari lah ya. Baru terjadi proses regenerasi sel dalam tubuh ya kan. Jadi bukan sulapan gitu loh maksudnya. Produk medis herbal itu bukan produk sulapan. Jadi produk yang perlu tahapan dalam prosesnya. Nah, namun ketika sudah berhasil diperbaiki maka sembuhnya tuh sembuh sempurna gitu maksudnya ya. Nah, jadi gitu ya Bu Hanin ya. Diteruskan ya kan, dan Iya, Pak. tentu saja kita juga Terus sama-sama seperti berdoa itu. biar Karena saya sendiri sudah konsumsi, jadi saya nggak merasa khawatir ketika iya. ada pasien yang ada keluhan kan setelah saya kasih produk dari AWM ini, jadi saya bisa menjelaskan seperti itu. Karena Iya. saya sendiri dulu waktu pertama kali konsumsi Depro, Camofera, itu kan memang mual-mual, Pak. Mual, Iya. pusing, lemas, kayak gitu. Jadi ya saya cukup konsumsi teh hangat itu aja udah menghilangkan lemas itu. Iya, Jadi oke. saya juga ngikuti seperti itu, alhamdulillah. Sekarang sudah nggak lemes lagi katanya. Iya. Nah, terima kasih Pak Jun. Oke, baik, terima kasih Bu Hanin ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian silakan ada lagi yang mau berbagi, monggo malam ini ya. Bagi teman-teman sekalian yang belum bergabung bersama dengan AWM, Anda segera bergabung. Kita punya 2 paket. Yang pertama adalah paket standar 600.000, Anda bisa mendapatkan 2 item produk bebas pilih ya kan. Dan tentu saja dengan mengambil paket standar, teman-teman sekalian sudah mendapatkan harga khusus ya, harga mitra. Ya, karena harga konsumen kami itu mahal harga konsumennya. Nah, kalau Anda menjadi mitra tentu saja Anda sudah dapat harga mitra ya dengan bergabung 600.000. Dan paket yang kedua adalah paket Pro. 3,1 juta Anda bisa mendapatkan 12 item produk bebas pilih ya kan, dan tentu saja teman-teman sekalian gunakan produk ini untuk keperluan Anda pribadi dan keluarga. Bukan untuk dijual lagi ya. Ingat, bisnis kita bukan menjual produk. Bisnis kita adalah membangun jaringan pelanggan ya. Anda gunakan untuk diri Anda sendiri ya kan, dan Anda bisa berbagi ya pengalaman Anda menggunakan produk ini kepada orang-orang lainnya agar mereka juga terbantu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau ada yang butuh produk pertanian, Anda bisa informasikan. Kalau ada yang membutuhkan produk medis herbal, Anda juga bisa informasikan. Dan Anda bisa ikuti saluran Telegram kami di AWM Star Life Official Channel ya untuk bisa mendapatkan informasi terupdate di sana. Testimoni juga sudah sangat lengkap di sana dan banyak yang Anda bisa pelajari di situ ya. Oke, baik, silakan ada lagi teman-teman sekalian yang mau sharing, bertanya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan Zoom kita malam hari yang spesial ini. Luar biasa, kita dapat ilmu banyak sekali malam hari ini teman-teman sekalian. Dan tentu saja saya juga sama-sama belajar, sama-sama dengan Anda semua ya. Karena bagaimanapun ilmu itu tidak pernah ada hentinya. Ilmu terus berkembang. Dan Zoom di AWM Star Life seperti malam hari ini selalu adalah merupakan berbagi antara kita semua ya. Tentu saja kita sama-sama mendapatkan ilmu ya, dan ada aja update-update yang kita bisa dapatkan bersama dengan rekan-rekan lain yang menggunakan AWM dan Pornas, dan juga banyak sekali strategi penting yang kita bisa dapatkan ya. Teman-teman sekalian, jangan lupa besok kita ada acara Zoom Vagansa, AWM Vagansa ya. Dan pembicaranya spesial, kita impor dari Kalimantan Timur ya. Kebetulan pembicaranya seorang ASN, seorang ibu rumah tangga ya, namanya Ibu Rusmiati SE. Beliau kebetulan baru saja meraih peringkat Sapir ya, sudah meraih Tour Vietnam dan juga motor senilai 20 juta ya kan. Tentu saja kita akan dengarkan besok bagaimana kisah perjuangan beliau di pedalaman Kalimantan Timur
sehingga bisa meraih sapir, ya, dan tentu saja mengejar peringkat berikutnya di AWM Star Live, ya. Jangan sampai Anda tidak hadir besok, karena Anda akan secara live bisa mendengar langsung pengalaman beliau, seorang wanita ibu rumah tangga yang menjadi sapir, ya. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan perjumpaan kita malam hari ini, ya. Tolong dibuka dulu kameranya, kita video selfie, kita selfie dulu teman-teman, silakan. Boleh dibuka kameranya semuanya, silakan. Kita mau selfie dulu. Ayo, kita buka kamera yuk. Semuanya buka kamera, ayo. Tangannya begini semua, tangannya. Ayo, tangannya begini semua. Ayo. Tangannya 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Lagi sekali. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke semuanya, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan selalu dan tetap fokus pada impian Anda masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Gaspol. Go Black Death. Thank you. Waalaikumsalam. Gaspol. Gaspol. Ngombe.